Halo semuanya, gue Jordi dari The Lazy Gadgets, dan hari ini kembali membahas Voyager 68 yang harusnya V2 tapi tidak ditulis V2, tapi ini versi upgrade ya. Jadi ada beberapa perubahan dari press play kontak gue, dia bilang, "Bro, lu kan masih pakai press play ya? Jadi apa Voyager 68 jadi daily driver ya? Jadi kenapa tidak kita kirimkan yang baru dan you coba untuk cari perbedaannya?" Dan akhirnya gue dikirimin, dan emang press play ini udah jadi daily driver gue sejak gue review pertama sampai sekarang, karena dia wireless dan karena saya cuma punya wireless yang itu. Nggak ada lagi sih, karena emang meja gue kejar clean banget kan. Mouse aja sekarang gue udah pakai MX Anywhere, jadi memang produktif banget, udah bukan gamer lagi sekarang, udah tua. Oke, ini Voyager 68, dari boxnya sendiri nggak ada perbedaan, jadi ya satu box yang sama sebenarnya. Dalamnya juga ya dikasih manual book, dikasih keycap tambahan, plastik pembungkus, stiker ya, selalu ada stiker Voyager ya, karena mereka selalu punya cerita. Ini kalau gue ngomongin brand baju ya, dia tuh kayak kosmonaut gitu. Gue punya kayak, ini orang mau ke arah kosmonaut. Gue rasa ntar lagi dia akan bikin komik sih. Terus dapet kabel sama dapet puller 2 biji. Jadi cukup standar, nggak ada keyboard cover ya. Oke, ntar gue tutup dulu. Oke, ini kalau kalian mau lihat switchnya dari depan, ada warna coklat. Biasa kalau kuning, dia warna kuning. Jadi perubahan pertama adalah sekarang switchnya itu ada Gateron Brown dan Gateron Yellow. Dulu seingat gue tuh ada red sama brown sama blue. Ya nggak sih? Ada blue nggak sih dulu dia? Dia nggak blue ya? Dia langsung red sama brown ya? Dia red sama brown doang, dan gue rasa yellow is a new favorite sekarang, jadi semua orang pindah ke yellow. Dan oke. Sebagai pengguna Voyager 68, gue bisa bilang kalau emang ini ada beberapa perubahan, dan yang paling terlihat itu adalah masalah keycaps. Kalian bisa lihat kalau keycapsnya itu sekarang turns out lebih bold color ya, karena dia pakai cherry profile sekarang. Kalau ini OEM profile, warnanya jauh lebih gelap. Somehow cukup lama gue adaptasi untuk suka sama warna ini, karena gue kurang suka sama colornya. Gue lebih suka dia pale begini dibandingkan segelap ini, tapi nggak apa-apa karena gue dikirimin keycaps Raven, ya Raven nggak sih namanya? Raven dari Press Play. Jadi gue nggak ganti sekarang karena gue mau kasih lihat perbedaannya. Jadi kalian bisa lihat dia itu jauh lebih gelap, dan kalau mau lebih jelas sih bisa lihat di Instagramnya Press Play karena ada side to side-nya. Dan di sini kan seperti yang udah pernah gue bahas sebelum-sebelumnya, masalah kalau ujung-ujung dari keycapsnya ini dia menjadi warna putih. Nah di sini so far so good, baru 1-2 minggu, jadi belum terlalu kelihatan. Oke. Terus kedua dari case-nya, kalau kalian ingat case-nya itu kan suka nge-creak gitu kan. Nah dia masih tetap screwless, tapi dia udah jauh lebih kuat, udah diperbagus juga untuk case-nya, jadi nggak ada masalah. Sisanya dari sisi body dan segala macamnya nggak ada perubahan. Colokan tetap di bagian kiri, jadi kalau kalian pakai kabel aviator itu akan terlihat aneh karena bulatannya tuh di sini. Kecuali kalian pakai kayak converter dulu L, baru nanti kelihatannya baru normal. Terus mode-nya sama, wired, Bluetooth sama 2.4 radio frekuensi gigahertz 2.4. Nggak, jadi so far dongle segala macam nggak ada masalah, koneksi gue main game dan apapun kerja itu nggak ada masalah sama sekali. Dongle gue sekarang saking banyaknya, karena dongle keyboard ini sama bentuknya, sekarang gue punya namanya masing-masing, gue coret pakai spidol. Kalau nggak ketukar-tukar gue bingung sendiri. Oke. Perubahan yang terjadi dari si keyboard ini adalah bagian sound dampener ya. Jadi sekarang si keyboard ini dia udah punya sound dampener di bawah, cuman ini Gateron Brown. Secara suara akan sedikit berbeda, gue nggak ada yang Gateron Brown lagi karena ini udah gue ganti. Cuman secara feel juga better sedikit, cuman tetap lebih enakan yang ini. Tuh. Nanti akan ada ASMR ya, gue kasih 20 menit ASMR biar lu orang bisa ngerasain. Soalnya yang ini dia pakai novel keys, kalau ini sekarang masih pakai Gateron Brown. Jadi the ultimate experience of the Voyager ini nanti adalah ketika switch yang gue pindah ke sini dan keycap Raven ini gue tempelkan ke sini. Tapi untuk sekarang gue biarin dia stok dulu, datangnya gimana ya gue kan begitu. Nah, salah satu concern gue yang paling besar ketika menggunakan si Voyager 68 ini adalah masalah baterainya. Jadi baterai dari Voyager 68 gue yang lama, walaupun gue gunakan secara daily, itu bisa dibilang cukup halu. Yang gue rasa halunya juga karena salah gue pribadi. Karena gue ngecasnya itu suka-suka gue. Jadi kalau ini lagi low bat, gue taruh ke bawah meja gue lihat ada colokan Type-C apa aja, gue colok ke sini. Jadi mau Type-C buat headphone gue,
Type-C buat smartphone, sampai Type-C 65 watt itu bisa gue colok ke sini, dan ternyata itu tidak boleh dilakukan sama press play katanya. Katanya itu akan merusak voltase, dia akan merusak keyboard karena voltasenya nggak cocok. Bahkan dia bilang, untung nggak konslet. Jadi untung gue nggak pakai ini keyboard terus meledak. Jadi di sini gue rasa gue akan mempelajari hal itu nggak akan terjadi lagi. Gue akan pakai charger keyboard yang benar untuk ngecas keyboard ini, dan gue rasa nggak akan ada masalah lagi. Karena kalau di sini, kalau dia lowbat, dia itu suka ada masalah. Kalau gue klik Z nih, dia tuh kayak nyala 1 detik off, nyala 1 detik off. Dia suka begitu. Jadi ketika gue klik Z, dia ke input Z, Z itu nyangkut inputnya. Jadi Z sampai ujung, baru off, nanti klik A sampai ujung. Nah itu tuh ngeselin banget kalau udah habis baterai. Tapi kalau di sini, gue pakai selama seminggu full, itu gue belum ngerasain harus ngecas sama sekali, baru tadi sih. Jadi adalah sekitar semingguan gitu. Oke. Perubahan terakhir tentu aja adalah perubahan harga, karena ada sedikit penyesuaian dari si Voyager untuk memastikan semuanya makin baik, semuanya makin oke. Dia dengerin feedback dari kalian juga, dia melakukan sedikit perubahan harga. Seingat gue tuh nambah 100.000, cuma gue lupa, seingat gue ini 1,2 kan, berarti ini harusnya 1,3 atau mungkin 1,250 ke 1,350 atau 1,150 ke 1,250. Cuma gue bener-bener lupa, jadi nanti ada harganya di bawah. Tapi so far so good, menurut gue tetap worth it sih sebagai salah satu keyboard lokal, dengan walaupun ya keycaps-nya saya tidak suka, jujur banget, karena gue akan ganti keycaps ini. Bahkan sebelum ada Raven ini, gue tadinya berpikiran buat ganti yang PBT Islander, karena nggak tahu warna Animal Crossing itu terlalu lucu. So, this one is a good keyboard, ini akan tetap jadi daily driver gue tinggal ganti switch, gue tinggal ganti keycaps, dan ini bakal di meja gue sampai gue nemu. Soalnya so far rekor yang paling lama di meja gue tuh cuma Daki One to Me. Oke, I guess that's it untuk pembahasan Voyager 68. Cepet ya kan, singkat, semuanya jelas. Kalian dapat upgrade-nya apa, kalian tahu apa-apa yang penting. Kalau mau review lengkap, ada nama channelnya Keren Kita ID. Biasanya dia lebih lengkap, kalau gue nggak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. SMR 20 menit. Bye-bye guys.